Halo semuanya, biasanya saya buat video mengenai review rumah. Tapi kali ini sedikit berbeda. Saya mau membahas mengenai hal-hal yang kamu perlu ketahui sebelum membeli rumah. Segmen ini saya namai, sudah tahu belum? Dalam episode Sudah Tahu Belum yang pertama, saya akan mengupas habis mengenai BPHTB teman-teman. Kenapa saya bahasnya BPHTB dulu? Karena BPHTB adalah pajak terbesar ketika teman-teman membeli rumah teman-teman. Jadi saya membahas BPHTB dulu, meskipun sudah banyak YouTuber yang membahas ya. Tapi teman-teman harus tahu, jangan sampai teman-teman membeli rumah tapi belum tahu kalau ada pajak-pajak seperti ini. Nah, tapi saya sebutkan sebelumnya di depan bahwa saya bukan expert. Saya juga masih banyak belajar. Saya cari info-info juga. Jangan sampai saya salah sebut di dalam video kali ini. Jadi kalau teman-teman memang misalnya ada yang tahu info lebih atau ada kekurangan dalam penyampaian saya, bisa komen aja di bawah. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang juga mau tanya, bisa komen aja di bawah setelah nanti nonton video ini ya. Jadi jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Oke, langsung kita mulai aja. BPHTB. Apa sih kepanjangan BPHTB itu? Bea, perolehan, hak atas tanah dan bangunan. Jadi BPHTB adalah pajak yang muncul ketika teman-teman mau memperoleh hak atas tanah dan bangunan dari properti yang teman-teman mau beli. Kapan sih BPHTB ini dibayarkan? BPHTB ini dibayarkan ketika teman-teman mau menerima hak atas tanah dan bangunan yang teman-teman mau beli. Dan kapan teman-teman menerima hak atas tanah dan bangunan yang teman-teman mau beli ini adalah ketika proses pengalihan nama ke teman-teman sebagai pembeli. Dan proses pengalihannya itu baru dilakukan pada saat terjadinya AJB di hadapan notaris teman-teman. Dan pada saat itu baru teman-teman membayarkan biaya BPHTB ini. Ya, jadi kurang lebih semestinya teman-teman sudah mengerti seperti apa BPHTB itu dan kapan dibayarkannya. Sekarang kita mau membahas mengenai berapa biayanya BPHTB ini. Untuk mengetahui biaya BPHTB-nya teman-teman, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP baru dikalikan 5%. NPOP kepanjangannya apa, Otniel? NPOP kepanjangannya adalah nilai perolehan objek pajak yang teman-teman laporkan pada saat membeli rumah. Di sini saya garis bawahi ya, yang dilaporkan. Karena memang di lapangan tidak jarang juga saya temui harga rumah 2M, tapi yang dilaporkannya 1,5, bahkan kadang itu 1M. Untuk mengurangi biaya pajak yang semestinya dibayarkan. Dan NPOP TKP ini kepanjangannya adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak teman-teman. Dan menurut aturan Wali Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 mengatakan NPOP TKP ini ditetapkan nilainya sebesar 75 juta untuk wilayah Surabaya. Saya tunjukkan di atas ini ya, ada pasalnya gitu. Nah, biar lebih gampang, saya kasih gambarannya aja. Kita asumsikan properti yang sedang kita beli harganya 2 miliar, teman-teman. Saya tunjukkan di atas ini ya. 2 miliar. Dengan rumus yang tadi, kita langsung tunjukkan aja. 2 miliar dikurangi 75 juta. Setelah itu langsung dikalikan dengan 5%. Berarti total BPHTB yang perlu teman-teman bayar adalah 96.250.000. Nah, itu dengan asumsi harganya rumahnya 2M. Sekarang kita asumsikan harga rumahnya 1M. Kalau harganya rumah 1M dengan rumus yang sama, 1M dikurangin 75 juta NPOP TKP tadi ya, dan dikalikan dengan 5%. Yang berarti totalnya adalah 46.250.000. Kenapa mahal banget? Iya, memang biaya pajaknya memang segitu teman-teman. Jadi teman-teman sebelum membeli harus tahu biaya BPHTB yang akan dibayarkan. Untuk mudahnya, daripada perlu ngitung NPOP TKP, langsung kaliin 5% aja deh. Saya biasanya kalau sama klien juga ngomongnya gitu.
Jadi katakan belinya rumahnya 500 juta, kaliin 5% aja deh. Itu harganya berapa, dan itu pajak yang perlu dibayarkan. Dan BPHTB ini sifatnya wajib ya teman-teman. Jadi nggak ada rumah yang tidak bayar BPHTB ketika teman-teman beli. Kecuali ada perumahan yang ngomong free BPHTB, itu berarti memang harga yang teman-teman beli sudah include biaya BPHTB itu. Jadi sudah tertulis langsung free BPHTB. Kurang lebih begitu aja teman-teman. Pembahasan mengenai segmen pertama, sudah tahu belum mengenai BPHTB? Kalau ada informasi saya yang masih kurang, atau mungkin teman-teman tahu ada penyampaian saya yang salah, komen aja di bawah, nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman ada yang terbantu, bisa tulis aja di bawah juga. Jadi mungkin segitu aja, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, karena segmen sudah tahu belum ini masih banyak teman-teman. Karena setelah saya join properti sendiri, saya baru tahu ternyata dunia properti itu juga luas banget. Banyak info yang perlu saya pelajarin juga, dan info yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video saya selanjutnya. Oke, segitu aja. Thank you.